Kenapa Genji harus memiliki rumah sebelum usia 30 tahun? Halo, teman-teman. Aku ada cerita menarik lagi nih. Begini ceritanya. Dulu, aku punya temen, namanya Raka. Anak Genji banget. Kerja remote, nongkrong tiap weekend. Gaji lumayan, hidup kelihatan santai. Tapi ada satu hal yang dia selalu tunda. Punya rumah. Ah, santai bro. Masih muda, nikmatin dulu aja hidup. Katanya, tiap kali gua singgung soal rumah. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Di umur 27, Raka mulai ngerasa capek. Bukan capek kerja, tapi capek ngontrak. Setiap tahun harga naik, pindah-pindah, belum lagi drama sama pemilik rumah. Belum nikah aja udah ribet, apalagi nanti. Suatu malam, dia cerita ke saya, gue ngerasa kayak nggak punya tempat pulang yang benar-benar punya gue sendiri. Dan itu kena banget. Ternyata kalau dari umur 23 dia nyicil rumah, cicilannya hampir sama kayak biaya ngontrak sekarang. Bedanya yang satu milik sendiri, yang satu ya milik orang lain. Di situ dia sadar satu hal penting. Genji itu bukan cuma harus pintar cari uang, tapi juga harus pintar kunci masa depan. Karena punya rumah sebelum 30 tahun itu bukan soal gaya, tapi soal ketenangan. Bayangin, teman-teman lo masih ribet cari kontrakan, lo udah punya tempat sendiri. Mereka masih pusing mikirin naik harga sewa. Lo udah santai ngebangun aset. Mereka masih mikir nanti. Sedangkan lo udah selangkah lebih depan. Akhirnya, Raka ambil keputusan besar. Dia potong gaya hidup, mulai nabung serius, dan ambil rumah pertamanya di umur 28. Sekarang, dia nggak pernah bilang, itu keputusan paling mudah. Tapi dia selalu bilang, itu keputusan paling benar yang pernah gua ambil. Karena ternyata, punya rumah bukan soal tua atau muda, tapi soal siapa yang siap duluan. Saya rasa kamu sudah siap dan belum terlambat. Tapi selain itu, kesempatan pun tidak datang dua kali, dan harga rumah setiap tahunnya pasti naik. Menentukan langkah kecil terbaik hari ini lebih baik daripada hari esok yang penuh ketidakpastian. Semoga cerita Raka ini dapat menginspirasi kita untuk menentukan langkah dan planning di masa depan. Bagi teman-teman yang mau konsultasi mengenai masalah properti, DM saja ya, dan tetap stay tune di cerita seru kita selanjutnya.